Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang meta tag ya. Jadi meta tag itu sebenarnya cuma ada dua gitu yang aku tahu. Kalau misalnya aku nggak tahu, nanti akan aku tambahkan juga di video. Nah, jadi ada meta title dan juga meta description. Nah, untuk meta title itu adalah yang muncul di Google gitu, kayak ini, yakin mau bercerai, berikut alasan gugatan cerai. Nah, ini semoga kelihatan ya. Jadi yang ini yang muncul di Google gitu. Nah, terus yang kedua kayak ini contohnya, apa saja yang menyebabkan gugatan cerai ditolak gitu. Nah, tipsnya itu adalah pertama memang judul ini atau meta title itu harus relevan ya, atau harus nyambung sebenarnya dengan konteks pembahasannya gitu. Terus harus ada tagger keyword juga. Terus maksimal 60 karakter. Nah, ini ada contohnya banget ini. Jadi kalau yang yakin yang di atas ini dia kepotong kan. Nah, berarti dia meta title-nya itu lebih dari 60 karakter gitu. Nah, kalau yang pas atau under 60 karakter, berarti contohnya kayak di bawah dia akan muncul semua gitu. Nah, terus usahakan ini namanya click worthy ya. Kalau kita nggak menyebutnya clickbait tapi click worthy gitu, karena dia sebenarnya kalau click worthy itu kita nggak menipu, kita nggak berusaha menipu gitu. Kayak misal ini 11 tips nomor 5 mencengangkan. Nah, jangan kayak gitu ya teman-teman. Itu lebih ke bisa aja clickbait gitu, tapi kita lebih ke click worthy. Click worthy itu kita nggak berusaha menipu, terus kita berusaha untuk semenarik mungkin untuk diklik gitu. Jadi nggak cuman literally judul, tapi juga berusaha untuk kira-kira apa ya, judul yang enak banget atau berusaha untuk diklik itu apa gitu, atau yang diklik itu lebih oke itu apa. Nah, teman-teman bisa banget kalau misalnya teman-teman search itu, teman-teman baca judul, oh ini oke nih kalau misalnya diklik. Nah, kayak gitu nanti dicontoh kayak gitu bisa juga gitu. Nah, itu apa ya, istilahnya juga melatih skill copywritingnya juga teman-teman gitu. Jadi nanti bisa lebih oke. Karena aku nggak menyarankan hari ini teman-teman harus bisa, enggak juga gitu. Kalau aku pun juga butuh waktu untuk melihat point of view bahwa oh ini judul yang oke, ini judul yang terlalu clickbait, oh ini judul yang masih bisa diimprove terus gitu. Nah, kayak gitu. Jadi butuh waktu juga. Nah, untuk meta description itu yang ada di bawahnya kayak semacam penjelasan singkat gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sarannya juga harus relevan dan nyambung. Harus ada target keyword juga, dan juga maksimal 150 karakter. Nah, cuman untuk meta description ini sebenarnya opsional ya. Ini aku tambahkan lagi opsional. Karena gini teman-teman, ya oke lah kalau misalnya teman-teman oke banget mau ditambahkan juga oke, nggak apa-apa. Cuman gini, untuk yang sekarang Google sekarang update sekarang itu dia ini nggak ada istilahnya yang namanya saklek gitu, karena Google ini akan mengambil meta description yang sesuka dia gitu, yang memang nggak dituliskan di meta description. Nanti akan aku jelaskan deh gitu. Nah, sekarang kita akan coba hands on aja kali ya. Let's say semisal tadi kayak gugatan cerai tadi ya, gugatan cerai yang tidak dikabulkan, Nah, semisal ini deh. Nah, kayak gini ya si hukum online ini. Ini teman-teman lihat ya. Kemudian apalagi terus ini dia akan mengambil ini kan. Tapi kalau kita lihat, ini aku pakai tools namanya Meta SEO Inspector. Teman-teman bisa pakai ini atau mau pakai yang lain juga bisa, kayak Minify SEO gitu atau Minion SEO gitu juga bisa. Nah, lihat nih, istri gugat cerai menolak cara gugat cerai suami. Ini keyword ya ini. Jika terjadi kasus istri gugat cerai namun suami menolak, apakah si istri tetap bisa bercerai? Bisa, berikut ulasannya. Lihat ya, 119 karakter. Tapi teman-teman lihat di sini apa coba? Nah, kan nggak sesuai kan? Maksudnya itu adalah memang meta description ini kita boleh banget isi, tapi nggak akan otomatis diambil oleh Google sebagai meta description-nya dia, versinya dia yang mau dimunculkan di sini gitu. Kayak ini kan punya ini artikelku ya. Ini artikel kita buka. Nah, ini teman-teman lihat ya. Satu, tidak sepenuhnya saya. Nah, kan ini di sini kayak gini kan. Tapi kalau teman-teman cek di sini di punyaku ini, meta SEO-nya nggak ada sih. Meta SEO-nya nggak ada karena memang nggak aku isi gitu. Tapi kalau teman-teman mau isi juga nggak apa-apa banget gitu. Cuman aku lebih fokus ke produksi konten gitu. Jadi memang nanti kalau udah produksi semua, nanti baru aku optimasi kayak dikasih meta title, meta description yang lebih oke gitu. Ini kan bisa dicek missing meta description. Jadi memang
nggak aku isi. Karena memang aku cukup ugal-ugalan teman-teman kalau membuat, jadi langsung buat. Setelah itu nanti baru dioptimasi gitu. Nah cuman memang kalau aku sarankan diisi aja gitu. Nah ini aku ada satu tools namanya ini highervisibility.com. Ini teman-teman bisa cek di sini ya. Nah ini teman-teman bisa coba isi, misal kayak di sini ya, alasan gugatan cerai yang diterima gitu. Nah ini kan masih bisa nih oleh hakim dan jaksa setempat. Nah nanti kalau misalnya terlalu panjang dia akan otomatis kepotong seperti ini. Nah nanti teman-teman bisa ini dikurangin aja gitu supaya dia nggak kepotong gitu kan. Terus URL-nya juga ini cuman lebih ke URL ini sih, Slack sih. Ini kayak gini. Cuman ini nggak, biasanya otomatis kok. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, mau diginikan pun juga nggak apa-apa teman-teman. Gitu. Yang penting nanti ini jangan besar kecil kayak gini ya, tapi kecilin semua aja gitu. Nah, terus deskripsinya juga misalnya berikut beberapa alasan gugatan cerai yang diterima oleh hakim. Jangan asal sembarangan membuat gugatan agar gugatan Anda bisa diterima oleh hakim dan jaksa. Ini contoh aja ya. Nah, kalau misal kepanjangan nanti kayak gini. Nah, ini kita kurangin gitu. Udah deh. Ini kalau misalnya ada snippet ya, kayak gini gitu. Kalau bentuk date kayak gini gitu. Intinya kayak gitu. Nah, ini kita bisa komunikasikan juga dengan tim copywriting gitu. Kalau mereka punya copywriting oke, kita bisa optimasi dengan cara kalau memang ada kata kunci yang oke, kita masukkan ke meta description-nya dan juga title-nya gitu. Jangan sampai skip ya teman-teman. Kalau yang punya aku ini ya ini misalnya kata kuncinya gugatan cerai tidak dikabulkan, itu aku kasih masukkan kata kunci ini ke dalam title-nya. Jadi 15 alasan gugatan cerai yang tidak dikabulkan gitu. Jadi ada 15 alasan. Seperti itu. Gitu teman-teman. Untuk meta title ini ya, semoga membantu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung chat aja gitu.